Ini sebagian ya. Oke. Oke. Jadi kita nanti akan coba sedikit mengenal ya tentang C++. Ya, mungkin teman-teman banyak di sini yang belum pernah tahu seperti apa ya bahasa pemrograman itu. Dan sebenarnya kalau dilihat di V-Class itu kan sudah ada beberapa contoh bahasa pemrograman dari dosen yang satu ya, dari Pak Zaki. Cuman mungkin belum dapat penjelasan ya, belum dipraktekkan, terus belum dijelaskan ini fungsinya apa sih, ini fungsinya apa sih. Oke, kita mengenal sedikit dulu tentang bahasa pemrograman C++ ya. Jadi kalau yang pertama bahasa pemrograman C++, biasanya sih ya dulu itu saya menggunakan editornya ini ya, editornya itu adalah kode blok ya. Jadi dulu saya menggunakan editor ini kode blok. Cuman sekarang perkembangan zaman itu banyak ya, kalian bisa pakai dev C++ ya kalau nggak salah. Terus bahkan di sini pun di Play Store itu ada ya, jadi untuk simulasi dan editor C++. Nah, silahkan nanti kalian cari sendiri, kalian cocoknya editornya pakai apa gitu ya. Nah, cuman ini adalah materi zaman dulu ya, maka saya masih sebutkan di sini kode blok ya. Kalau kalian mau pakai kode blok silahkan, mau pakai dev C++ silahkan, mau pakai Visual Studio Code silahkan, Sublime silahkan, pakai Notepad++ juga silahkan, terserah Anda. Oke, itu tentang editor ya. Kemudian kita mengenal sedikit kalau bahasa C++ ini dulu awalnya ini adalah bahasa C ya. Jadi pemrograman bahasa C yang ditemukan oleh Dennis Ritchie tahun 72 ya. Dan kemudian dikembangkan oleh, saya sulit ya menyebutkan namanya ini, Bjarne Stroustrup atau apa gitu ya. Itu baru dikembangkan ke C++ tahun 82. Nah, jadi usia dari bahasa pemrograman C++ ini lebih tua dari Anda ya. Jauh ya. Wong sama saya aja masih tuaan ini ya, masih tuaan bahasa pemrogramannya gitu. Nah, ini sedikit sekilas C++. Terus di sini ada contoh kodenya ya. Kita bisa sebutnya ini kode. Ada orang yang menyebutnya coding, ada yang menyebutnya sintak, ada yang menyebutnya source code ya, macam-macam ya. Intinya di sini adalah baris kode ya. Di sini ada contohnya. Jadi ada tulisan pagar, include IOStream, terus using namespace std ya, terus integer in main ya. Kemudian di sini ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini hampir mirip dengan yang saya jelaskan ketika sedikit di akhir praktikum kemarin Jumat, ya. Nah, dari programnya ini hasilnya kalau kita jalankan itu ini selamat belajar C++ ya. Ini. Jadi kalau kita bikin program itu untuk menampilkan ini saja ya, selamat belajar C++. Itu kita harus ngoding lebih dari tulisan selamat belajar C++ ya. Bukan berarti mempersulit ya teman-teman ya, bukan berarti mempersulit, tetapi memang sudah kenyataannya ya, sudah kenyataan dari dulu sampai zaman sekarang, membuat sesuatu hal yang mudah itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi ibaratkan sekarang kalian bisa pergi kuliah itu naik motor ya dengan kecepatan 60, 70 dan seterusnya, cepat sampai dan seterusnya. Tapi bagaimana bisa terjadi suatu pencapaian sepeda motor Anda itu bisa speednya bisa 80, bisa 70, itu butuh berapa tahun? Ya kan? Jadi kan ada proses perkembangan. Nah, jadi jangan patah semangat teman-teman ya. Memang segala sesuatu itu butuh proses. Segala sesuatu itu butuh proses. Seperti halnya ketika kita belajar pemrograman. Gitu. Nah, berikut di sini ada sedikit penjelasan. Ini diambil dari kode yang sebelumnya tadi ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 baris ya, termasuk ini ya, termasuk kurung kurawal buka maupun tutup. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi yang pertama ada
pagar kemudian include IO stream, ya. Nah, di sini ada sintak yang spesial ya, jadi yaitu ada pagar terus include ya IO stream. Nah, apa sih IO stream ini? Jadi IO stream ini adalah berkas header berisi file prototype, ya, berisi prototype fungsi-fungsi, definisi konstanta dan definisi variabel macam-macam. Intinya gini, lebih seperti kayak toolkit, ya. Ketika kalian punya toolkit, misalkan para cowok itu mungkin kayak punya toolkit yang lipat itu ya, di dalamnya ada pisau lipat, ada gunting, terus ada sendok, ada laser dan sebagainya. Itu seperti itu ya. Jadi IO stream itu intinya adalah suatu package ya, suatu toolkit yang isinya itu dalamnya macam-macam. Hampir sama kayak subcat sama prosedur yang kemarin. Cuman kan yang kemarin kan kita bikin sendiri ya. Oh, kita bikin subcat ini isinya bikin ini. Ini kita bikin subcat ini isinya ini macam-macam. Lah ini semua semua subcat, banyak subcat dan prosedur ini digabungin jadi satu thread. Namanya berkas header atau file header. Ini. Dan di sini ada include IO stream. Oh, berarti kita ngincludekan ya. Kita memanggil toolkit tersebut. Kita memanggil file header tersebut. Ya, di dalamnya ini fungsinya macam-macam. Karena di dalamnya fungsinya ini macam-macam, kita bisa di sini karena namanya IO stream ya, IO stream yaitu input output stream. Jadi untuk menghandle proses atau kegiatan input output, ya. Itu IO stream. Apakah hanya IO stream, Pak? Enggak, banyak ya. Jadi kalau kalian nanti kalau di rumah ya kepengen tahu Pak file header itu macamnya apa, browsing aja banyak. Gak cuman IO stream ya, itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Ya, ada CS string ya, dan seterusnya. Itu yang include IO stream. Kemudian berikutnya ada using namespace std. Ya, using namespace std. Berarti kita di program kita ini kita kasih nama namespace namanya std. Ya, namanya std. Jadi di sini menyatakan kepada compiler bahwa program menggunakan namespace std. Ya, saya warna merah std. Apakah harus std, Pak? Enggak, bebas. Ya, bebas. Tetapi nama standarnya, nama defaultnya itu adalah std. Ya. Kenapa kok kita pakai std? Karena std ini kan kepanjangan dari standar. Berarti dia bisa istilahnya dia bisa mengakses ya, mengakses fungsi-fungsi yang lain atau variabel-variabel yang lain ya, yang sifatnya sudah standar, sudah bawaan. Jadi hampir semua fungsi supaya kita kasih nama std supaya apa? Supaya ini program yang kita bikin ini dia apa ya? Saya kok sulit ya menjelaskan. Ibaratnya gini, ibaratnya suatu paspor. Ya, Anda tahu kan ya paspor ya, atau KTP lah ya. Ibaratnya suatu KTP. Jadi namespace ini ibaratnya adalah suatu identitas dari program kita ini ya. Jadi satu file ini kita kasih identitas, kita kasih namespace namanya std. Ya. Kalau kita kasih nama std itu program yang sudah ber-SNI lah katakanlah ya. Program yang sudah standar. Kalau kita programnya sudah standar, oh kita punya KTP warnanya biru, benderanya merah putih, belakangnya ada gambarnya Garuda Pancasila, ada NIK-nya, NIM nggak ada ya, NIK nama, tempat tanggal, alamat dan seterusnya, ya kan, udah format ya, udah baku ya kan. Berarti kalau Anda bawa KTP itu kemana-mana, itu kan dikenali ya kan. Sebenarnya identitas Anda kalau nggak pakai KTP pun boleh ya. Secara fakta, secara boleh-bolehan saja ya boleh gitu loh. Anda bikin kartu penduduk sendiri gitu ya boleh gitu. Mau misalkan apa negeri Pasundan gitu ya boleh gitu. Cuman kan ya lagi-lagi kan nggak legal, nggak sah. Apakah diakui di tempat lain di Indonesia? Enggak gitu. Makanya kita pakai nama std.
Ya, jadi STD itu standarnya. Jadi supaya bisa dikenali di lingkungannya, di lingkungan pemrogramannya ini. Ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baris ketiga ini ada integer main. Ya. Nah, ini seperti ketika kita belajar flowchart. Ya. Jadi kalau kita sudah belajar pemrograman itu, kita langsung bikin fungsi, kita langsung bikin prosedur, kita langsung kalau di dalam flowchart namanya subchart dan prosedur. Ya. Itu kita langsung bikin fungsi. Contohnya mana? Ya ini. Jadi ada integer main sampai ini kurung kurawal tutup. Ya. Kita bikin fungsi langsung di sini. Ya. Dan nama fungsinya, fungsi utamanya itu kita kasih nama main. Ya. Terus ini fungsi utama kalau di pemrograman itu fungsi itu harus ada tipe datanya. Fungsi itu harus ada tipe datanya. Standarnya fungsi itu tipe datanya adalah integer, ya, int. Nah, nanti ketahuan. Karena di sini main berarti dia fungsi utama yang pertama kali dieksekusi, yang pertama kali dijalankan. Ini. Berikutnya ada kurung kurawal buka, ini ya sama seperti start ya. Terus di sini ada kurung kurawal tutup, ini ya sama seperti end. Nah, kemudian baru di dalamnya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini adalah perintah-perintah kode program yang ingin, ya, yang harapan kita bisa dieksekusi sama si komputer. Ya, contohnya di sini adalah cout, kemudian tanda lebih kurang double ya. Terus tanda petik, di dalam tanda petik ada selamat belajar C++. Ya, kemudian end line ya, ENDL ya, end line ya. Nih. Dan kemudian di sini ini kalau teman-teman perhatikan di sini mungkin nggak begitu jelas ya. Ini di akhir ini ada titik koma. Nah, di akhir ini ada titik koma. Jadi setiap kita menuliskan suatu perintah di pemrograman, terutama di C++, itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Gitu. Ya, nanti kalau kalian belajar setelah C++ bisa, nanti pengen berkembang ke PHP, preprocessing hypertext ya, bukan pemberi harapan palsu sih ya. Tapi bahasa pemrograman PHP dan nanti endingnya itu setiap perintah itu harus ada titik koma. Oke, ini menjelaskan perintah cout, berarti C itu bahasa C-nya sendiri, C++. Out itu berarti mendefinisikan tampilkan atau keluarkan. Jadi tampilkan apa? Oh, tampilkan teks yang ada di dalam tanda kutip ini, di update ini. Jadi selamat belajar C++. Kemudian nah ini ada tanda kurung, lebih kecil double ya. Itu ibaratnya kalau kita lagi main-main di flowchart ya, kan kita bikin teks ya, terus pengen nampilkan isi variabel, itu ibaratnya tanda plus ya, tanda hubung ya. Jadi tanda hubungnya seperti ini. Nanti ada dua macam tanda hubung ya, tanda hubung yang terkait dengan output dan tanda hubung yang terkait dengan input. Ya, kalau ke kiri ya berarti input output, nanti kalau ke kanan berarti output. Kemudian ada end line ya, perintah keluaran akhir baris ya untuk memulai baris baru. Nih. Ya, jadi untuk memerintahkan, nanti kita coba ya, kita tunjukkan. Terus berikutnya di sini ada return angka 0 kemudian titik koma, yaitu memiliki nilai kembalian ya. Nah, jadi gini teman-teman, kok ada return ya. Jadi kalau kita bermain fungsi ya di pemrograman itu sudah syaratnya fungsi ini nanti menghasilkan sesuatu. Ya, sudah baku itu menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu itu di mana? Ya, ditandai dengan tanda tulisan return. Ya, hasilnya apa? Ya, karena kita di sini fungsinya adalah integer angka, ya, maka ya hasilnya harusnya angka. Nah, ini kita kasih manual return 0 gitu. Selain 0 boleh nggak Pak? Boleh ya, asalkan angka sesuai dengan tipe datanya. Mau Anda kasih 999 miliar boleh. Ya. Mau Anda kasih 1000, 1.500.000 ya. Boleh. Yang penting tipenya adalah angka
bulat. Integer itu angka bulat. Ya. Nah, itu adalah pembahasan dari sedikit tentang kode. Nah, berikutnya di sini alur kerja ya, alur kita bikin coding, alur kerja kita bikin program itu seperti apa? Ya, otomatis start lah ya. Ini ya sok-sokan dibikin flowchart tapi salah ya. Oke, berarti start. Oke, start dimulai ya. Berikutnya adalah kita ini bikin program. Kelihatan nggak ya tulisannya? Alhamdulillah ya. Jelas ya? Jadi yang pertama kita bikin dulu codingannya, ya. Nah, kalau codingannya udah kita bikin, kan kita simpan kan? Nah, biasanya codingnya ini kita simpan formatnya ini .cpp, ya, .c atau cpp. Tapi umumnya itu filenya berekstensi .cpp, ya. Kalau Anda ngetik karya ilmiah gitu di Microsoft Word itu kan biasanya filenya kan .doc atau .docx ya. Kalau kita nanti di C++ berarti ya cpp C++ gitu ya. Tuh. Nah, kalau sudah jadi kita simpan ininya source code-nya, kita simpan codingannya, kita simpan kodenya, maka ketika kita build ya, jadi ketika kita mau jalankan ya, kita mau menjalankan program tersebut, maka si komputer ini dia mengkompilasi ya. Nah, ini kan seperti materi kita pertama di awal di YouTube itu kan ada dua macam penerjemah kan, ada compiler sama interpreter. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Nah, C++ ini dia menggunakan compiler ya. Nah, jadi dibaca semua. Jadi codingannya harus selesai semua. Kalau udah selesai semua, baru dibaca semua, diterjemahkan semua ya. Ini. Dia dikompilasi C++ ini, ya kan, oleh compiler. Sekaligus sama compiler dia dicek, ya. Jadi programnya ini ada errornya nggak, ada kesalahannya nggak? Kalau ada kesalahannya, maka dia naik lagi. Ya muncul nanti errornya. Oh, ada kesalahan di baris ini. Sintaknya ini itu nanti muncul ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau kita salah insya Allah pasti nanti dapat petunjuk ya dari pesan errornya ya, ada nanti. Kalau udah bener gimana? Kalau nggak ada kesalahan ya udah turun ya, dibikinkan berkas atau file berekstensi .exe itu kalau di Windows ya, ya. .exe ini artinya adalah file yang executable, jadi bisa dieksekusi. Ini makanya namanya adalah .exe. Nah, kalau udah dijadikan .exe, maka bisa dijalankan program tersebut. Ya, program yang kita bikin ini dijalankan, ya. Terus dicek lagi sama si komputer ya, ada error nggak, ada kesalahan nggak. Kalau masih ada kesalahan ketika dijalankan, ketika dieksekusi, maka ya kembali lagi disuruh merevisi kodenya. Tuh. Kalau tidak ada kesalahan ya udah program jalan, udah selesai. Ini. Ya. Jadi itu adalah biasanya di sini ya, ketika dikompilasi ini akan dibuatkan file baru ya. Akan dibuatkan file baru, biasanya kita bisa menyebutnya kode objek ya, kode objek gitu. Nah, jadi itu sebenarnya framework ya, kerangka kerja ketika kita bikin program gitu. Nah, terus di sini kalau di pemrograman itu kita juga harus mengenal yang namanya identifier. Jadi pengenal. Nah, identifier itu apa saja sih? Ya, identifier itu nama-nama yang digunakan dalam program. Bisa nama variabel, bisa nama fungsi, bisa nama konstanta, pokoknya semua nama. Ya, semua nama itu disebut dengan identifier. Baru dikelompokkan bisa variabel, bisa fungsi, bisa prosedur, bisa konstanta, bisa macam-macam pokoknya ya tuh.
Terus ada syaratnya ini teman-teman. Ya, ada 3 ini teman-teman harus paham ya. Jadi kita identifier ini kita bisa bikin sendiri, kita bisa pakai yang sudah bawaan dari C++ ya. Nah, kalau kita bikin sendiri itu syaratnya ini yang pertama. Harus diawali dengan huruf ya. Boleh simbol tapi cuman garis bawah underscore ya. Selain itu nggak boleh add, nggak boleh tagar, nggak boleh apalagi dolar juga nggak boleh ya, dan simbol-simbol lain nggak boleh. Simbol yang diperbolehkan itu hanya underscore ya. Ini huruf awalnya, terus diikuti ya, sisanya bisa berupa huruf, bisa berupa angka ya. Kalaupun simbol itu cuman boleh garis bawah, spasi nggak boleh ya, jadi harus gandeng. Nah, terus gimana Pak kalau kita pengen misalkan nama guru ya, kita bikin variabel nama guru. Terus gimana kita mau bikin variabel nama guru? Kalau mau digandeng kan bacanya sulit ya. Nah, bisa spasi diganti dengan underscore. Bisa juga setiap awal kata kita siasati dengan huruf kapital. Berikutnya adalah huruf kecil. Ya. Nah, terus perlu diperhatikan juga yang ketiga di sini. Kalau kita sudah di pemrograman itu huruf kecil dan huruf besar itu sangat berpengaruh. Jadi dianggap berbeda. Kalau di Raptor mungkin kita bikin variabel a kecil ya, terus kita input ya, inputannya pakai a besar itu tetap dianggap sama ya. Tapi kalau di pemrograman itu sudah dianggap sesuatu yang berbeda. Nah, disebut dengan case sensitif. Jadi peka terhadap huruf ya, case. Nah, berikutnya kecepatan ya. Kecepatan enggak ya. Berikutnya kita, nah ini bedanya dengan flowchart ya. Kita nanti menggunakan yang namanya tipe data. Ya, tipe data ini macam-macam teman-teman ya. Alhamdulillah materi ini sudah saya posting di Vclass, nanti teman-teman bisa membaca ulang ya. Jadi tipe datanya macam-macam. Ada tipe data char ya, char ini atau karakter ya. Nah, ini dia untuk menampung data yang sifatnya huruf, karakter ya, atau bilangan bulat kecil. Nah, ini. Dan di sini juga ada ukurannya teman-teman. Jadi setiap data itu ada ukurannya. Satu tipe data char itu bisa muat 1 byte. Ya, 1 byte itu kalau nggak salah 8 bit ya. 8 bit berarti kombinasi angka 1010 8 digit ya. Nah, ini 8 digit. Itu bisa negatif 128 sampai 127 ya, atau bisa 0 sampai 1255 digit ya, byte ya. Semua seperti itu. Ada lagi yang short integer, yaitu bilangan bulat yang jangkauannya pendek ya, kapasitasnya cuma 2 byte, rentang nilainya sekian. Kemudian ada integer itu adalah bilangan bulat. Ada long in, kemudian ada bool ya. Bool ini boolean, true false ya. Jadi variabel yang menampung nilai benar atau salah, true false. Kemudian kalau pecahan kita biasanya pakai ini float ya. Float atau double. Ini bilangan pecahan ya, bilangan cacah. Kalau bedanya apa sih? Kalau float ini kurang teliti ya. Jadi ibaratnya angka di belakang koma ini lebih sedikit dibandingkan yang double. Jadi kalau yang double ini lebih teliti lagi ya. Jadi angkanya lebih spesifik. Jadi komanya itu di belakang koma itu semakin panjang. Apalagi long double gitu ya. Ini adalah rentang nilainya dan seterusnya. Ada varchar ya. Nah, ada varchar yang paling bawah ini. Ini lebih lebar karakternya ya, karakter yang lebih lebar dibandingkan dengan char. Jadi ada banyak teman-teman. Apakah hanya ini? Enggak ya, macam-macam. Ini saya cuma sebutkan sampelnya saja. Terus ada tipsnya teman-teman ya. Jadi ketika kita nanti bikin program ya, teman-teman bisa pilih tipe data
yang memerlukan memori paling sedikit, tetapi dia bisa menampung semua kemungkinan nilai yang harus kita masukkan itu terjadi. Ya. Jadi ibaratkan ketika Anda menampung bikin variabel untuk menampung umur seseorang ya. Kalau Anda bikin variabel untuk menampung seseorang, Anda kan cukup pakai yang short integer aja udah cukup ya kan. Wong short integer itu range nilainya antara 0 sampai 65.000 sekian ya kan. Kan nggak mungkin usia manusia sampai 65.000 sekian digit gitu kan, nggak mungkin. Kita udah 3 digit aja udah maksimal ya kan usia seseorang. Nah maka kita bisa gunakan ini short in. Jadi nggak perlu pakai integer, apalagi pakai long integer. Usia seseorang itu kan angka bulat ya, nggak mungkin kan ya. Terus jumlah saudara berapa ya? Ya paling saudara kandung jumlah kita ya, kalau ada orang itu kan 2 digit udah paling banyak ya, 2 digit udah paling banyak. Jadi kalau jumlah saudara ya kita pakai integer. Kalau jumlah saudara kita jangan pakai float atau double. Kan nggak mungkin ya. Saudara kandungmu berapa? 2,5 gitu kan ya, nggak mungkin kan. Emang uangnya separuh gitu satunya ya kan. Ya itu. Maka pilihlah tipe data yang paling sedikit ya, space-nya ini ukurannya, tetapi masih bisa menampung semua kemungkinan nilai yang terjadi. Itu tipe data ya. Nah terus ini variabel ya, variabel udah tahu ya kan, variabel itu kan nama yang menyatakan tempat dalam memori ya, digunakan untuk menyimpan suatu nilai dan hanya satu macam nilai, dan variabel ini nilainya dapat dirubah gitu loh. Beda dengan konstanta ya, seperti pi itu kan ya sudah 3,14 ya udah nggak bisa kita rubah ya. Kalau kita mau bikin variabel itu harus dideklarasikan dulu teman-teman. Jadi kalau di Raptor itu kan kita cuman bikin simbol assignment, kemudian kasih nama variabelnya misalkan nama, itu terus mau kita isi apa, kita set apa, terus kita set sembarang gitu ya. Nah itu kan nggak ada tipe datanya. Tetapi ketika di pemrograman kita itu harus menyebutkan tipe datanya. Nah seperti ini contohnya. Ya. Jadi perlu diingat di C++ ini bersifat case sensitif ya, bahkan variabelnya pun case sensitif ya. Huruf besar, huruf kecil dianggap berbeda. Contohnya di sini ya, ada integer angka, ini. Kemudian ada char huruf, kemudian ada float bilangan. Jadi depannya harus ada ininya, ada tipe datanya. Terus enaknya gini teman-teman. Ini ya kelebihan, ini contoh yang terakhir. Kalau di Raptor itu kan satu assignment itu kan kita bikin satu variabel ya kan. Tapi kalau di pemrograman itu kita bisa bikin variabel itu serentak. Contohnya seperti ini. Integer xyz, berarti kita bikin 3 variabel xyz ya, tipenya sama. Jadi serentak seret gitu. Dan kalau di pemrograman itu nggak harus kita set dulu nilainya ya, kita kosongin dulu nilainya boleh. Seperti ini. Ini kita kosongin nilainya. Kalau di Raptor itu kan harus kita isi ya setnya ya. Nah ini bedanya. Ya. Nah terus nanti teman-teman juga mengenal namanya konstanta ya, atau literal, yaitu nilai tetap yang digunakan dalam program. Nah jadi suatu tipe data ini disebut juga sebagai konstanta. Ya ini kayaknya belum ya nanti ya. Terus ada lagi yang namanya karakter escape. Ya, jadi membuat karakter escape ini membuat tulisan-tulisan atau karakter-karakter tertentu. Ya, jadi bukan sekedar huruf, bukan sekedar angka, ya, tapi membuat tulisan-tulisan tertentu seperti karakter backspace, kemudian ganti halaman, new line dan seterusnya. Ya, karakter garis miring, bintang, ya, karakter tanda kutip, tanda tanya dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Berikutnya nanti juga kalian akan mengenal string ya. Nah ini kalau di Raptor itu kan kita nama gitu, itu langsung kita set namanya siapa, berderet gitu ya, itu langsung jadi gitu loh. Tapi kalau di C++ ya kita
bikin variabel untuk nama itu kita bisa gunakan yang namanya string. Ya, kita bisa gunakan yang namanya string. Dan string ini, ya kalau modelnya seperti ini ya, berarti dia itu seperti suatu variabel huruf, variabel karakter biasa, cuman dia berjajar-jajar. Nah, maka dia menjadi suatu array. Ya, namanya. Oke, mengenal saja dulu ya, nggak apa-apa ini. Dan literal string ini nanti butuh yang namanya fungsi strcpy ya, strcpy, dan dia butuh file header namanya ini ya, nggak kelihatan ya, nggak ketutupan mas, butuh cstring ya. Kalau tadi di awal kan iostream ya, sekarang kita mengenal file header baru lagi yang namanya cstring. Oke. Ini adalah contoh bahasa program ya menggunakan string ya. Jadi gini ya, jadi kalau kita mau bikin variabel yang bisa nampung kalimat itu kita bikin ini. Jadi satu variabel jadi variabel char yang dirangkai menjadi suatu array ya. Nah, terus di sini ada 25. 25 ini adalah panjang array-nya, panjang elemen array-nya. Ini ada string copy ya. Jadi program ini dia yang pertama bikin variabel namanya info ya. Variabel yang sifatnya dia seperti array, kita kasih nama, kita kasih isi namanya nama .2 David Beckham ya. Nah kemudian ada string copy ya, ini kan ditampilkan dulu, di print, berarti kan harusnya munculnya nama David Beckham. Nah terus di bawahnya ada string copy info ya, terus diganti isinya dengan ini, berarti kayak di replace ya. Jadi strcpy itu kayak di replace ini. Terus di print lagi info, maka nanti munculnya seperti ini. Dan kalau kita eksekusi ya ini, jadi dua macam ya. Jadi kayak di replace nilai. Yang pertama baris pertama nama David Beckham, yang kedua karena sudah di string copy, sudah di replace, maka isinya menjadi info pemain sepak bola. Ini ya, ini contoh dari string. Terus teman-teman nanti juga akan bermain dengan operator aritmatika ya, sama dengan hampir mirip dengan Raptor ya. Kalau perkalian ya pakai bintang, pembagian pakai garis miring. Kalau ada modulus sisa bagi itu pakai tanda persen, penjumlahan pakai plus, pengurangan pakai minus ya. Kemudian ada operator unary ya, unary ya, jangan keliru urinary ya. Jadi unary langsung unary ya. Itu bilangan positif atau negatif. Nah ini contohnya seperti ini. Ini unary ya. Oh ya, ini ada yang kurang ya, operator aritmatika nanti kan ada kurung juga ya. Jadi bagian mana yang harus dikerjakan dulu ya, ada yang kurang nih, lupa saya gitu. Terus nanti selain operator aritmatika, teman-teman juga bermain dengan operator pembanding, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan ya. Ini ya umum lah ya. Terus yang paling penting ini, nah ada operator logika. Ini nanti beda dengan ketika kita di Raptor ya. Kalau di Raptor itu kan kita bikin satu kondisi ya, if angka jika A lebih besar dari 10 maka tampilkan A gitu ya, misalkan gitu. Kalau ini enggak, karena kita pakai operator logika, kita bisa menggabungkan dua jenis logika menjadi satu, ibaratnya satu simbol decision ya. Apakah A lebih besar dari 10 dan kurang dari 100. Nah, berarti kan dan itu pakai N ya. Nih. Kalau OR ini pakai tanda ini garis tegak ini ya, biasanya ada kalau di komputer itu ada di atasnya tombol enter ya. Atau operator logika not. Nah kalau not itu berarti kan bukan ya, bukan. Jadi apakah A itu bukan B, apakah A itu bukan angka 10 ya, berarti
tanda pentung sama dengan 10 ya, A tanda pentung sama dengan 10, itu nanti pakai ini operator not. Oke, nanti sambil jalan ya. Kemudian ada tipe data, oh ini struct, ini nanti dulu, nggak usah. Oke, ini nanti dulu, udah selesai berarti. Ya, nah sekarang coba saya kasih contoh. Jadi ini kita mau membuktikan yang ini ya. Kita mau membuktikan yang ini. Ya. Jadi kita buka di editornya. Kalau editor astagfirullahaladzim. Ya Allah, sorry. Aduh, ya Allah. Ini ya. Kebanyakan dosa ini sih ya. Screen mirror. Udah ya, oke, jadi saya coba pakai editor saya. Nah, kalau saya kelihatan nggak? Terlalu kecil. Berarti di sini. Screen mirroring, display preference, rotation, jangan ya. Oh ya, ini ada scale, oke. Nah ini kita